Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sadaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al ayah sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulun nabiyil karim wa nahnu jalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pesan profetik khutbah kita kali ini kami kemas dengan tema keikhlasan beribadah dan beramal dalam perspektif Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sering kita lontarkan kata ikhlas, bahkan tidak jarang kita dengar orang mengucapkan ikhlas. Namun kalau kita lihat dan kita teliti, pemahaman tentang konsep keikhlasan itu yang di dalam Al-Quran disebut dengan orang-orang yang mukhlis itu kurang memadai, bahkan nyaris tidak dipahami secara utuh. Oleh karenanya makna ikhlas sehingga menjadi orang-orang yang mukhlis itu perlu kita pahami secara mendalam dan utuh agar dampak dari makna ikhlas itu memang bisa kita dapatkan sebagai spirit kita untuk beribadah dan beramal. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, secara harfiah ikhlas itu pasrah. Akan tetapi bukan sampai di situ. Pasrah di sana dalam arti tidak menyerah dan tidak kalah. Itulah makna dari pasrah. Tidak menyerah dan tidak kalah. Argumentasinya yang lebih dalam bisa kita uraikan. Seandainya kamu mampu melangkah dan juga berjalan, seterusnya berlari, bahkan kamu mampu melompat untuk melakukan sebuah perlawanan, kamu tetap taat dan patuh kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah melebihi dari apa yang kamu sayangi dan apa yang kamu cintai. Itulah makna ikhlas. Sehingga di sana terselip ada spirit ikhtiar. Ada usaha. Ada usaha yang terkait dengan kemapanan kita memaknai ikhlas itu sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian secara sederhana ikhlas itu terkait dengan ikhtiar, berarti ikhlas itu tidak terlepas dari kedisiplinan.
tidak terlepas dari kejujuran, dan tidak terlepas dari kerja keras. Tidak ada istilah ikhlas yang mengabaikan yang namanya disiplin. Tidak ada yang namanya ikhlas yang mengabaikan tidak bekerja keras. Tidak ada yang namanya keikhlasan yang juga mengabaikan kejujuran. Terlebih-lebih kita yang bergelut di lini profesional seperti saudara-saudara jamaah yang mulia berada di sebuah perusahaan plat merah seperti Telkom. Sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran, sangat dibutuhkan yang namanya kedisiplinan, dan sangat dibutuhkan yang namanya kerja keras. Jangan bermimpi kita menjadi orang yang ikhlas kalau hal-hal yang seperti kita sebutkan di atas tadi itu kita abaikan. Sehingga ikhlas adalah spirit kerja keras kita untuk melakukan perlawanan terhadap sesuatu, taat dan patuh kepada aturan, khususnya aturan yang diberikan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi dari apa yang kita sayangi dan apa yang kita cintai. Inilah yang perlu kita pahami. Dan kondisi yang seperti ini kita masih memprihatinkan di komunitas muslim atau di jamaah kita. Contoh yang terus terjadi rutinitasnya seperti pelaksanaan sholat Jumat. Terkadang kita masih memprihatinkan. Khotib sudah naik mimbar, sudah mengucapkan salam. Padahal coba lihat di masjid-masjid klasik yang tergolong komunitas Betawi, itu MC selalu membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang menyebutkan bahwa apabila khotib sudah naik mimbar dan mengucapkan salam, pintu masjid itu ditutup. Dalam arti absen sudah tidak diterima. Kalau tadi yang datang itu hanya 100, begitu khotib mengucapkan salam akhir dari sholat jumlahnya 300 atau 500, bayangkan 400 orang tidak terdaftar di daftar khotib kita, di daftar jamaah sholat kita. Nah, mohon maaf betapa bodoh dan tololnya kita, padahal hadis itu sudah sering kita lakukan. Maka hal yang sama juga terjadi pada keikhlasan. Kita selalu seenaknya, sesumbarnya mengatakan kita ikhlas, tetapi kita tidak bekerja keras. Kita mengatakan kita ikhlas, tetapi kita tidak jujur. Kita mengatakan kita ikhlas, tetapi kita tidak disiplin. Bagaimana mungkin orang bisa ikhlas kalau kedisiplinannya saja tidak terjaga dan tidak terkawal? Seperti saudara-saudara kerja di tempat perusahaan ini, saudara-saudara mengatakan ikhlas, tapi saudara-saudara datangnya jam 10, bahkan durasi waktu 6 hari kerja terkadang tidak dapat dipenuhi dengan baik. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan peta ulama klasik, yang menyebabkan runtuhnya, hancurnya keikhlasan itu dikarenakan 3 sikap atau 3 karakter. Yang pertama adalah kibrun. Manusia itu selalu bangga dan angkuh, mengambil sifat Allah yang namanya sombong. Sombong dalam hidup ini. Selalu kita tidak berpikir kalau kehidupan ini adalah kenyataan. Dan selalu orientasinya kita kehidupan ini kejadian kita inginkan menjadi sebuah keinginan. Padahal singkatnya kehidupan itu adalah kenyataan, bukan keinginan. Sehingga kalau terjadi keinginan, maka kita menjadi orang yang sombong.
ingin dibanggakan, ingin didahulukan, ingin dihormati, ingin dinilai hebat, dan memiliki keputusan-keputusan yang nomor wahid, sehingga kita menganggap bahwa kitalah satu-satunya yang bisa membuat keputusan yang membuat orang tercengang atas kehadiran kita. Sombong itu adalah pakaian Allah dan tidak layak menjadi pakaian manusia. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Jabatan akan berakhir, uang juga akan kita tinggalkan, kehidupan kita akan menuju yang namanya al-maut. Bukan 1-2 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kematian, cukup banyak. Bahkan historisnya surat Yasin dibaca setiap malam Jumat pun dikategorikan untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati, akan dipanggil oleh Allah. Rasulullah yang lahir kebetulan ini adalah bulan Rabiul Awal saja, usianya hanya 63 tahun diberikan oleh Allah. 63 tahun. Bayangkan kalau kita yang sudah usianya 60, itu hanya 3 tahun lagi durasinya kita akan menemui ajal. Kalaupun lebih, itu udah yang namanya usia plus, usia tambahan yang diberikan oleh Allah, karena ada rahasia yang ingin Allah berikan kepadanya yang terkadang kita tidak tahu. Ini yang pertama. Dalam hidup ini jangan sombong. Al-Quran menegaskan wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini membusungkan dada dan membanggakan nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan. Itu semua adalah titipan. Yang kedua, para ulama mempetakan hancurnya keikhlasan itu dikarenakan kita tomak. Tomak itu bahasa Arab, bahasa yang paling mudah disebut dengan rakus. Rakus dalam hidup ini, jangan rakus, jangan menginginkan keinginan dan syahwat. Memang kita diberi kelebihan oleh Allah yang namanya syahwat, nafsu. Malaikat tidak pernah salah, setan terus menerus salah. Manusia bisa salah dan bisa betul. Kelebihan kita di hawa nafsu, tetapi bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan hawa nafsu. Kalau sebaliknya terjadi, manusia akan repot. Sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 3. Dan seterusnya, tidak ada berhenti dari keinginan hawa nafsu. Padahal kita tahu yang namanya kepuasan dan kesenangan itu tidak pernah berakhir. Yakinlah para jamaah, orang yang mengejar kesenangan dan kepuasan tidak pernah berakhir. Semakin dikejar, semakin kencang dia berlari meninggalkan kita. Oleh karenanya dalam hidup ini janganlah kita berkarakter yang namanya tomak atau rakus. Yang terakhir, peta ulama mengisyaratkan hancurnya keikhlasan itu karena kita bakhil. Bakhil, orang Arab, etnis Arab menyebutnya bahlul. Orang Betawi bilang medit, orang Padang bilang pelit. Sehingga apa yang kita kenal dengan nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah, kendati pun memang lewat butir-butir keringat kita, hasil kerja keras kita, kita anggap itu menjadi hak milik otoritas kita. Padahal nikmat dan anugerah itu banyak di sana yang dititipkan oleh Allah, hak-hak orang lain yang disebut dengan kemaslahatan. Bahkan hak Allah di sana ada yang disebut dengan sedekah, zakat dan infak yang menjadi kewajiban kita. Kebersamaan itu dibangun lewat yang namanya kita tidak bakhil. Bayangkan 17 kali surah Al-Fatihah kita baca dengan redaksi yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Orang ahli bahasa Arab, orang yang ahli tentang tata bahasa Arab, dia akan tahu bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menggunakan kata nahnu, bukan menggunakan kata tunggal. Tidak ada yang menerjemahkan kepadamu aku minta tolong dan kepadamu aku meminta sesuatu. Tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta tolong. Itu sebabnya kita dalam komunitas jamaah yang sama, sehingga tujuan kita sama, menghadapkan ridho dan berkah Allah, dan tujuan kita juga sama untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berjamaah rame-rame menuju ridho, dan kunci surganya Allah kita peroleh bersama, dan tidak masing-masing. Kalau mau masing-masing, iya jalan yang mapasat. Kalau yang namanya mapasat, yang namanya kerusakan dan keburukan, jangan ajak kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita, sendiri saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengingatkan bahwa betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya yang namanya tolong menolong, betapa pentingnya yang namanya berbagi, betapa pentingnya Allah ciptakan aghnia dan masakin agar bisa bersinergi, saling bahu-membahu dalam kemaslahatan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu kita tangkap dengan makna ikhlas itu tidak hancur dan rontok dengan menafikan, dengan mengabaikan sikap-sikap di atas tadi. Semoga Allah memberikan kita hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas, dan pada akhirnya kita juga mendapatkan hamba-hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'iyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ayyuhal ikhwan, ayyuhal jamaah, ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Mimbar ini mengajak kita semua sejenak untuk bermunajat, berdoa kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, dan kita sangat yakin doa kita pada hari ini di masjid yang suci dan mulia ini akan diijabah oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati ya jal jalali wal ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan hajihil jamaah Jum'ah ya Allah irfa' darajatina fid dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu pada hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Mendadahkan tangan kami seraya dari hati kami yang paling dalam memohon keampunan dan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas dan lapang, dan mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sedikit dari pengabdian kami ini adalah pengabdian yang ikhlas, yang mendapatkan ridho dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikan komunitas jamaah kami jamaah yang saling tolong menolong, saling sayang menyayangi, saling berbagi, dan saling hormat menghormati. Jangan jadikan kami komunitas jemaah ini ya Allah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan di antara kami, orang yang suka membuka aib di antara kami, dan orang yang suka mengejek dan menghujat di antara sesama kami. Ya Allah, betapa indahnya Rahman dan Rahim-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami berlindung kepadamu ya Allah. Jadikan tempat kami memetik rezeki ini ya Allah, rezeki yang halal dari-Mu untuk keluarga dan kemaslahatan umat ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon kecuali kepadamu? Kepada siapa lagi kami meminta kecuali kepadamu? Kepada siapa lagi kami menyerahkan diri kecuali kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahi usia kami, jadikan kami di akhir kehidupan kami nanti orang-orang yang husnul khotimah, beribadah penuh dengan keistiqomahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa lidzikrullah Allahu akbar.